Ada bulan yang tidak dibenci, tetapi juga tidak dirindukan. Ada bulan yang tidak dimusuhi, namun juga jarang disambut. Itulah bulan Sya'ban. Ia datang setelah Rajab berlalu dan sebelum Ramadan tiba. Di antara dua bulan yang begitu dikenal, Sya'ban seringkali hanya menjadi jembatan waktu, sekadar angka di kalender, sekadar penanda bahwa Ramadan semakin dekat. Banyak orang melewatinya tanpa persiapan, tanpa perhatian, bahkan tanpa kesadaran. Rajab telah pergi dengan kemuliaannya sebagai salah satu bulan haram. Ramadan sudah terbayang dengan puasanya, tarawihnya, dan Al-Qur'annya. Lalu Sya'ban berada di tengah. Tidak sepopuler Rajab, tidak semegah Ramadan. Maka ia pun sering dilupakan. Padahal, kelalaian manusia terhadap Sya'ban bukanlah sesuatu yang baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkannya jauh sebelum kita hidup hari ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Beliau bersabda, itulah bulan yang sering dilalaikan manusia, antara Rajab dan Ramadan. Perhatikan kalimat ini dengan jujur dan tenang. Rasulullah tidak mengatakan bahwa Sya'ban adalah bulan kecil atau bulan tanpa nilai. Justru beliau menegaskan bahwa Sya'ban dilalaikan oleh manusia, bukan dihinakan oleh Allah. Kelalaian itu datang dari kita, bukan dari rendahnya kedudukan bulan tersebut. Manusia cenderung tertarik pada sesuatu yang ramai, yang sering disebut, yang sering dirayakan. Ketika satu bulan dibesarkan dengan simbol dan bulan lain dimuliakan dengan ibadah besar, maka bulan yang berada di tengah menjadi sepi. Bukan karena ia tidak berharga, tetapi karena manusia sibuk dengan yang lain. Sya'ban mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa tidak semua yang agung akan disorot, dan tidak semua yang mulia akan ramai. Banyak kebaikan tersembunyi justru karena tidak populer, dan seringkali nilai suatu amal diuji justru ketika ia dilakukan saat orang lain lalai. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran Surah Saba, ayat 13. Kelalaian adalah sifat manusia, bukan hanya lalai terhadap dosa, tetapi juga lalai terhadap peluang kebaikan. Sya'ban adalah salah satu peluang itu, datang setiap tahun, namun sering tidak kita sadari. Ketika Sya'ban tiba, banyak hati berkata, nanti saja di Ramadan. Seakan-akan taubat hanya pantas di bulan puasa. Seakan-akan kedekatan kepada Allah harus menunggu suasana ramai. Padahal Allah tidak pernah meminta kita menunda ketaatan. Allah tidak pernah membatasi pintu kembali hanya pada satu bulan saja. Sya'ban berdiri sebagai pengingat yang sunyi. Ia tidak berteriak. Ia tidak memaksa. Ia hanya lewat, menguji siapa yang sadar dan siapa yang lalai. Siapa yang mempersiapkan diri sebelum Ramadan dan siapa yang baru tergesa ketika Ramadan telah datang. Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan bahwa keutamaan Sya'ban terletak pada keadaannya yang dilalaikan manusia. Amal yang dilakukan saat manusia lalai lebih dicintai oleh Allah, karena ia lahir dari keikhlasan, bukan dari dorongan suasana. Disinilah letak ujian Sya'ban, bukan pada beratnya ibadah, tetapi pada kesadaran hati. Apakah kita termasuk orang yang hanya bergerak ketika ramai, atau termasuk orang yang tetap berjalan meski sunyi? Sya'ban bukan sekadar bulan pengantar, ia adalah cermin yang memperlihatkan bagaimana sikap kita terhadap waktu. Apakah kita hanya menunggu momen besar, atau kita menghargai setiap kesempatan yang Allah berikan? Dan ketika Sya'ban berlalu tanpa bekas dalam hidup kita, sesungguhnya yang rugi bukanlah Sya'ban. Yang rugi adalah hati yang kembali melewatkan satu kesempatan untuk mendekat, satu pintu yang terbuka, satu bulan yang seharusnya menyadarkan. Karena Sya'ban tidak pernah meminta untuk dipuja, ia hanya meminta untuk tidak dilupakan. Jika manusia menilai waktu dengan keramaian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilainya dengan ketaatan. Jika manusia memuliakan bulan karena tradisi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakannya karena kedekatannya kepada Allah.
Disinilah perbedaan pandangan itu terlihat jelas, terutama ketika berbicara tentang bulan Sya'ban. Sya'ban di mata kebanyakan manusia adalah bulan biasa. Namun di mata Rasulullah SAW, Sya'ban memiliki tempat yang khusus. Bukan karena ia diapit oleh 2 bulan besar, tetapi karena nilai ruhani yang terkandung di dalamnya. Pandangan Nabi SAW terhadap Sya'ban bukan sekedar ucapan, melainkan tercermin nyata dalam amalan beliau. Ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu memperhatikan bahwa Rasulullah SAW berpuasa lebih banyak di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan lain, ia pun bertanya dengan jujur dan penuh adab. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat yang syarat makna. Itulah bulan yang sering dilalaikan manusia, antara Rajab dan Ramadan. Itulah bulan diangkatnya amal kepada Rabb semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini membuka tabir pandangan Rasulullah SAW terhadap Sya'ban. Pertama, beliau menyadari kelalaian manusia terhadap bulan ini. Kedua, beliau mengetahui kedudukannya di sisi Allah. Ketiga, beliau memilih Sya'ban sebagai waktu untuk memperbanyak amal. Rasulullah SAW tidak menunggu manusia ramai untuk beribadah. Justru ketika manusia lalai, beliau semakin mendekat. Inilah prinsip yang jarang kita pahami. Banyak orang baru bersemangat ketika suasana mendukung, ketika masjid penuh, ketika amal menjadi kebiasaan umum. Tetapi Nabi SAW mengajarkan sebaliknya, bahwa keikhlasan seringkali tumbuh di saat sepi. Aisyah radhiyallahu anha memberikan kesaksian yang sangat jelas tentang sikap Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau paling banyak berpuasa sunnah selain di bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan kesaksian ini. Aisyah radhiyallahu anha hidup bersama Rasulullah SAW, melihat hari-harinya, mengetahui kebiasaan ibadahnya. Dan dari semua bulan selain Ramadan, Sya'ban adalah bulan di mana puasa Nabi SAW paling banyak dilakukan. Ini bukan kebetulan, ini adalah pilihan sadar dari seorang Nabi yang paling mengenal Allah. Pilihan ini menunjukkan bahwa Sya'ban bukan bulan kosong, melainkan bulan yang sengaja diisi oleh Rasulullah SAW dengan ketaatan yang lebih intens. Pandangan Nabi SAW terhadap Sya'ban juga menunjukkan keseimbangan. Beliau tidak menjadikannya sebagai Ramadan kedua, tetapi juga tidak mengabaikannya. Beliau tidak berlebih-lebihan, namun juga tidak meremehkan. Inilah jalan tengah yang lurus, memuliakan tanpa melampaui batas, beribadah tanpa mengada-ada. Dalam pandangan Rasulullah SAW, Sya'ban adalah waktu persiapan ruhani, waktu untuk menata diri sebelum datangnya bulan besar, waktu untuk melatih jiwa agar tidak kaget ketika kewajiban berat datang. Maka puasa-puasa sunnah di Sya'ban bukan sekedar ibadah, tetapi juga latihan kesabaran dan ketundukan. Lebih dari itu, Rasulullah SAW memandang Sya'ban sebagai waktu strategis. Waktu ketika amal diangkat, ketika catatan tahunan diserahkan, maka beliau ingin berada dalam keadaan terbaik saat itu. Keadaan taat, keadaan berpuasa, keadaan dekat dengan Allah. Disinilah letak keagungan pandangan Nabi SAW. Beliau tidak menunggu momen istimewa untuk menjadi istimewa. Beliau mempersiapkan diri sebelum momen itu datang. Dan Sya'ban adalah salah satu bukti nyata dari persiapan tersebut. Ketika Rasulullah SAW memberi teladan seperti ini, sejatinya beliau sedang mengajarkan kepada umatnya cara memandang waktu, bahwa setiap bulan memiliki nilai, bahwa kemuliaan tidak selalu tampak, dan bahwa hamba yang cerdas adalah yang mengikuti pandangan nabinya, bukan sekedar arus manusia.
Sya'ban dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bulan yang terlupakan. Ia adalah bulan yang dimuliakan dengan amal, dijaga dengan kesadaran, dan dihidupkan dengan ketaatan. Dan siapapun yang ingin dekat dengan jalan Nabi, maka hendaklah ia belajar memandang Sya'ban sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya. Ketika berbicara tentang bulan Sya'ban, kita tidak sedang membahas keutamaan yang berdiri di atas perkiraan. Kita berbicara tentang teladan yang nyata, tentang amalan yang dilakukan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Islam, kemuliaan waktu tidak cukup dibuktikan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan Nabi sendiri. Dan di antara seluruh amalan beliau di bulan Sya'ban, ada satu yang paling menonjol, paling konsisten, dan paling jelas terlihat: puasa sunnah. Aisyah radhiyallahu anha memberikan kesaksian yang jujur dan berulang dalam berbagai riwayat. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak berpuasa sunnah dalam satu bulan melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya atau hampir seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Kesaksian ini bukan sekedar laporan ibadah, tetapi potret kebiasaan. Aisyah radhiyallahu anha tidak sedang menceritakan 1-2 hari puasa, melainkan pola hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Sya'ban. Sebuah kebiasaan yang berulang, disengaja, dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Namun, perlu dipahami dengan benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa penuh 1 bulan selain Ramadan. Para ulama menjelaskan bahwa ungkapan seluruhnya dalam hadis tersebut bermakna sebagian besar bulan Sya'ban, bukan keseluruhan tanpa judah. Ini menunjukkan keseimbangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, bersungguh-sungguh tanpa melampaui batas. Lalu mengapa puasa menjadi amalan yang paling menonjol di bulan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjelaskan alasannya. Dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya, beliau bersabda, "Itulah bulan diangkatnya amal kepada Rob semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa." Hadis riwayat An-Nasa'i. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah ibadah yang sangat dekat dengan keikhlasan. Tidak terlihat oleh manusia, tidak mudah dipamarkan, hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih puasa sebagai keadaan terbaik saat amal diangkat, beliau sedang mengajarkan makna keikhlasan kepada umatnya. Amalan Nabi di bulan Sya'ban juga menunjukkan kesinambungan ibadah. Beliau tidak menjadikan ibadah sebagai sesuatu yang musiman. Sya'ban menjadi bukti bahwa ketaatan beliau tidak melonjak tiba-tiba di Ramadan, lalu menurun setelahnya. Justru Sya'ban adalah bulan di mana intensitas ibadah meningkat sebagai bentuk kesiapan rohani. Dalam puasa Sya'ban, ada latihan kesabaran sebelum Ramadan, ada penyesuaian tubuh sebelum kewajiban datang, ada pendidikan jiwa agar tidak kaget menghadapi ibadah besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunggu perintah wajib untuk mulai bersungguh-sungguh. Beliau mulai dari sunnah agar ketika yang wajib datang, jiwa sudah siap. Selain puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjaga amalan-amalan lain sebagaimana biasanya, sholat malam, zikir, dan doa. Namun puasa tetap menjadi ciri paling menonjol yang disebutkan secara khusus oleh para sahabat. Ini menunjukkan bahwa Sya'ban memiliki karakter ibadah yang khas, berbeda dengan bulan lainnya. Melalui amalan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan mengajarkan satu pesan yang sangat dalam, bahwa persiapan adalah bagian dari ibadah, bahwa mendekat kepada Allah tidak dimulai dari puncak, tetapi dari langkah-langkah yang konsisten, dan bahwa orang yang ingin meraih Ramadan dengan baik seharusnya sudah berjalan sejak Sya'ban. Maka ketika Sya'ban datang dan Rasulullah mengisinya dengan puasa, sesungguhnya beliau sedang membuka jalan bagi umatnya, jalan bagi siapapun yang ingin mengikuti jejak beliau, jalan yang tidak menunggu sorotan,
jalan yang mungkin sunyi, tetapi penuh nilai di sisi Allah. Karena amalan Nabi di bulan Sya'ban bukan untuk dilihat manusia, ia dilakukan agar dicatat oleh Allah. Tidak semua waktu hanya berlalu begitu saja. Ada waktu-waktu tertentu yang menjadi titik penilaian saat catatan amal ditutup dan dibuka kembali. Dan di antara waktu-waktu itu, Sya'ban memiliki kedudukan yang sangat serius. Bukan karena banyaknya perayaan, tetapi karena di bulan inilah amal tahunan diangkat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menjelaskan hal ini dengan kalimat yang jelas dan penuh makna. Ketika beliau ditanya tentang banyaknya puasa di bulan Sya'ban, beliau bersabda, "Itulah bulan diangkatnya amal kepada Rabb semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa." Hadis riwayat An-Nasai. Hadis ini mengandung makna yang dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekedar mengabarkan sebuah peristiwa gaib, tetapi juga menunjukkan sikap seorang hamba yang sadar akan nilai amalnya. Beliau mengetahui bahwa ada saat-saat tertentu ketika amal diperlihatkan, dinilai, dan dicatat. Maka beliau memilih keadaan terbaik untuk menghadap Rabb-Nya. Dalam Islam, amal memang diangkat kepada Allah dalam beberapa tingkatan. Ada amal yang diangkat setiap hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa amal siang diangkat pada malam hari dan amal malam diangkat pada siang hari. Ada pula amal yang diangkat setiap pekan, pada hari Senin dan Kamis, dan ada amal yang diangkat secara tahunan, dan Sya'ban adalah salah satu waktu itu. Kesadaran akan diangkatnya amal bukan untuk menimbulkan ketakutan yang melumpuhkan, tetapi untuk menghadirkan kejujuran dalam menilai diri. Ketika Sya'ban tiba, sesungguhnya ia sedang membawa satu pertanyaan besar ke hadapan hati. Bagaimana keadaan amal kita setahun terakhir? Apakah catatan itu dipenuhi dengan ketaatan atau justru kelalaian? Apakah ia dipenuhi dengan istighfar atau dengan penundaan taubat? Apakah amal-amal itu dilakukan dengan ikhlas atau hanya sekedar kebiasaan tanpa kehadiran hati? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa seorang hamba tidak seharusnya lalari terhadap momen penilaian ini. Maka beliau memperbanyak puasa, sebuah ibadah yang paling tersembunyi, paling dekat dengan keikhlasan. Seolah beliau ingin berkata bahwa ketika amal diangkat, yang paling layak dibawa adalah amal yang paling jujur. Sya'ban dengan demikian menjadi bulan muhasabah, bukan muhasabah yang ramai, tetapi muhasabah yang sunyi. Bukan evaluasi yang diumumkan, tetapi evaluasi yang dilakukan antara hamba dan Rabb-Nya. Tidak ada manusia lain yang tahu isi catatan itu selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan setiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang ia dapati terbuka." Quran Surat Al-Isra ayat 13. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki tempatnya. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang terlewat. Dan Sya'ban menjadi salah satu waktu di mana catatan itu dihadapkan kepada Allah dalam skala tahunan. Kesadaran ini seharusnya mengubah cara kita memandang Sya'ban. Ia bukan lagi sekedar bulan penantian menuju Ramadan, tetapi bulan pertemuan amal dengan penilaian. Bulan di mana kita diberi kesempatan untuk memperbaiki sebelum lembaran itu diangkat. Inilah sebabnya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunggu Ramadan untuk bersungguh-sungguh. Beliau bersiap sebelum catatan itu ditutup. Beliau ingin bertemu momen pengangkatan amal dalam keadaan yang paling Allah cintai. Dan disinilah letak rahmat Sya'ban. Allah tidak langsung mengangkat amal tanpa peringatan. Allah menghadirkan sebuah bulan sebagai tanda, sebuah kesempatan bagi hambanya untuk kembali, memperbaiki, dan menambah sebelum semuanya dicatat. Sya'ban datang bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Ia datang membawa waktu, dan waktu itu membawa pilihan. Apakah kita akan membiarkannya berlalu, atau kita gunakan untuk membersihkan catatan sebelum diangkat? Karena ketika Sya'ban berakhir, yang tersisa bukan lagi waktu. Yang tersisa adalah apa yang telah kita lakukan di dalamnya. Tidak semua amal terlihat oleh mata.
Tidak semua dosa terasa oleh tubuh. Ada wilayah yang sering luput dari perhatian manusia, padahal ia menjadi penentu diterima atau tidaknya amal. Wilayah itu adalah hati. Dan Sya'ban datang bukan hanya untuk melatih raga, tetapi untuk membersihkan batin. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang Sya'ban sebagai bulan diangkatnya amal, sesungguhnya yang diangkat bukan sekadar jumlah ibadah, tetapi juga keadaan hati yang menyertainya. Amal yang tampak besar bisa menjadi kecil jika hatinya rusak. Amal yang sederhana bisa menjadi agung jika hatinya bersih. Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih." Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Ayat ini mengingatkan bahwa ukuran keselamatan bukanlah apa yang kita miliki, tetapi bagaimana keadaan hati kita ketika menghadap Allah. Maka Sya'ban menjadi waktu yang sangat tepat untuk menengok ke dalam sebelum Ramadan datang dengan amal-amal lahir yang besar. Rasulullah SAW memberi perhatian yang sangat serius terhadap penyakit hati. Beliau mengajarkan bahwa dosa tidak selalu berbentuk perbuatan besar, tetapi sering tersembunyi dalam perasaan, iri, dengki, kebencian, dan permusuhan yang dipelihara. Semua itu tidak terlihat, tetapi berat di timbangan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa pada malam tertentu, Allah mengampuni hamba-hambanya, kecuali orang yang masih menyimpan permusuhan dan kebencian di hatinya. Ini menunjukkan bahwa hati yang kotor bisa menjadi penghalang turunnya ampunan meskipun amal lahir terlihat baik. Sya'ban dengan segala ketenangannya adalah kesempatan untuk membersihkan beban itu. Bukan dengan ritual khusus yang berlebihan, tetapi dengan keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Mengakui bahwa ada luka yang belum disembuhkan, ada amarah yang belum dilepaskan, ada dendam yang belum dimaafkan. Membersihkan hati bukan perkara ringan. Ia menuntut keikhlasan yang lebih berat daripada menahan lapar. Ia menuntut kerendahan hati yang lebih sulit daripada bangun malam. Karena memaafkan berarti merendahkan ego, dan merendahkan ego adalah ibadah yang paling berat bagi jiwa. Namun Rasulullah menunjukkan bahwa kebersihan hati adalah fondasi dari semua ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan tentang seorang sahabat yang dijamin masuk surga, bukan karena banyaknya sholat atau puasanya, tetapi karena ia tidak menyimpan kebencian dan tipu daya di hatinya terhadap sesama muslim. Ini menunjukkan bahwa hati yang bersih bukan pelengkap ibadah, tetapi inti dari ibadah itu sendiri. Sya'ban mengajarkan bahwa sebelum kita berdiri lama dalam sholat Ramadan, hati harus lebih dulu berdiri di hadapan kejujuran. Sebelum lisan sibuk membaca Al-Quran, hati harus dibersihkan dari penyakit yang mengotori niat. Karena lisan yang fasih tidak selalu diiringi hati yang lurus. Membersihkan hati juga berarti memperbaiki hubungan dengan sesama, meminta maaf meski terasa berat, memaafkan meski luka belum sepenuhnya sembuh, melepaskan meski ego masih ingin menang. Semua itu adalah amalan batin yang sering diabaikan, padahal sangat dicintai Allah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk mendekat kepada Allah dengan hati yang penuh kebencian. Beliau mengajarkan kelembutan, kasih sayang, dan kelapangan dada. Dan Sya'ban menjadi bulan latihan untuk itu. Latihan menjadi hamba yang bersih sebelum menjadi hamba yang sibuk. Jika Sya'ban berlalu tanpa ada usaha membersihkan hati, maka dikhawatirkan Ramadan hanya akan menjadi rutinitas lahiriah. Puasa dijalani, sholat ditegakkan, tetapi hati tetap membawa beban lama. Padahal Ramadan datang untuk membebaskan, bukan menambah beban. Sya'ban memberi waktu untuk merapikan yang tidak terlihat, waktu untuk mengosongkan hati dari apa yang tidak Allah cintai, agar ketika Ramadan tiba, hati benar-benar siap menerima cahaya. Karena ibadah yang paling indah bukan yang paling banyak dilihat manusia, tetapi yang paling bersih ketika diangkat kepada Allah.
Di antara malam-malam yang diperdebatkan, malam nisfu Sya'ban adalah salah satunya. Ada yang menyambutnya dengan harapan besar, ada pula yang menyikapinya dengan kehati-hatian. Dan Islam tidak mengajarkan kita untuk berlebih-lebihan dalam dua-duanya, karena sikap yang lurus selalu berada di tengah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk merayakan malam nisfu Sya'ban dengan ritual khusus yang menyendiri dari tuntunan. Namun beliau juga tidak menutup pintu harapan terhadap rahmat Allah yang turun pada malam tersebut. Inilah keseimbangan yang perlu dipahami dengan jernih. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu mengampuni hamba-hambanya kecuali orang yang masih menyimpan kesyirikan dan permusuhan. Hadis-hadis ini diriwayatkan dengan berbagai jalur dan para ulama berbeda pendapat tentang kekuatannya. Sebagian menghasankan maknanya secara keseluruhan, bukan pada pengkhususan ibadah tertentu. Dari sini kita belajar satu hal penting, bahwa keutamaan malam nisfu Sya'ban, jikapun ada, tidak pernah dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dasar untuk menetapkan bentuk ibadah khusus. Tidak ada sholat khusus yang beliau contohkan, tidak ada bacaan tertentu yang beliau wajibkan, tidak ada ritual berjamaah yang beliau anjurkan secara khusus. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kemurnian ibadah. Beliau membuka pintu harapan, tetapi menutup pintu penambahan dalam agama. Karena agama ini dibangun di atas dalil, bukan perasaan. Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Kesempurnaan agama berarti tidak membutuhkan tambahan ritual yang tidak dicontohkan. Namun kesempurnaan agama juga tidak menutup kesempatan bagi hamba untuk berdoa, beristighfar, dan mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan yang telah disyariatkan secara umum. Malam nisfu Sya'ban, dengan demikian, bukan malam yang harus diisi dengan sesuatu yang baru, tetapi malam yang layak diisi dengan sesuatu yang benar. Sholat malam sebagaimana biasa, doa sebagaimana yang diajarkan, istighfar sebagaimana yang selalu dianjurkan, tanpa keyakinan khusus yang tidak memiliki dasar yang kuat. Yang paling ditekankan dalam riwayat-riwayat tentang malam ini justru bukan banyaknya ibadah lahir, tetapi kebersihan hati. Ampunan Allah terhalang bukan karena kurangnya sholat, tetapi karena masih adanya kesyirikan dan permusuhan. Ini sejalan dengan pesan Sya'ban secara keseluruhan, membersihkan batin sebelum memperbanyak amal. Maka sikap yang benar terhadap malam nisfu Sya'ban adalah memadukan harapan dan kehati-hatian. Berharap kepada rahmat Allah tanpa memastikan sesuatu yang tidak pasti. Beribadah tanpa mengkhususkan, mendekat tanpa menambah-nambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa jalan keselamatan bukan pada semangat yang berlebihan, tetapi pada ketundukan yang benar, bukan pada ritual yang ramai, tetapi pada hati yang lurus. Dan malam nisfu Sya'ban menjadi ujian bagi sikap ini. Jika seseorang menghidupkan malam itu dengan sholat, doa, dan istighfar sebagaimana malam-malam lainnya, maka itu adalah kebaikan. Namun, jika ia meyakini bahwa ada ibadah tertentu yang wajib dilakukan tanpa dalil yang sahih, maka disitulah kehati-hatian perlu ditegakkan. Sya'ban mengajarkan kita untuk dekat dengan Allah tanpa melanggar batas, untuk berharap tanpa berani memastikan, untuk beramal tanpa keluar dari tuntunan. Dan ketika malam nisfu Sya'ban berlalu, yang Allah lihat bukanlah seberapa istimewa kita menganggapnya, tetapi seberapa lurus cara kita mendekat kepadanya. Karena dalam Islam, keselamatan tidak terletak pada banyaknya amalan yang tidak dicontohkan, tetapi pada sedikit amalan yang dilakukan dengan benar dan ikhlas. Tidak ada perjalanan besar yang berhasil tanpa persiapan. Tidak ada medan berat yang bisa dilalui tanpa latihan. Dan Ramadan, dengan seluruh keagungannya, bukanlah bulan yang ringan bagi jiwa. Maka Allah dengan rahmat-Nya menghadirkan Sya'ban sebagai masa persiapan ruhani bagi hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memasuki Ramadan secara tiba-tiba. Beliau mempersiapkan diri jauh hari sebelumnya. Dan Sya'ban adalah bukti nyata dari persiapan itu. Puasa yang diperbanyak, ibadah yang dijaga, dan hati yang dibersihkan, semuanya adalah latihan sebelum kewajiban besar datang.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa Sya'ban bukan sekedar bulan menunggu, tetapi bulan membangun kekuatan. Karena jiwa yang tidak dilatih akan mudah lelah ketika diuji. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan puasa adalah ketakwaan, dan ketakwaan tidak lahir secara instan. Ia tumbuh melalui proses. Sya'ban adalah bagian dari proses itu. Proses membiasakan diri menahan, mengendalikan, dan mendekat. Puasa-puasa sunnah di Sya'ban melatih tubuh untuk taat sebelum diwajibkan. Melatih lapar agar tidak mengeluh. Melatih dahaga agar tidak melemahkan semangat. Namun yang lebih penting, ia melatih hati untuk tunduk, agar tidak memberontak ketika kewajiban datang. Sya'ban juga melatih konsistensi. Banyak orang bersemangat di awal Ramadan, namun melemah di pertengahan. Sebagian kuat di malam pertama, tetapi mulai longgar setelahnya. Ini sering terjadi karena jiwa belum disiapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kekuatan tidak dibangun di hari pertama peperangan, tetapi jauh sebelum itu. Selain puasa, Sya'ban adalah waktu menata kebiasaan ibadah, membiasakan sholat malam meski singkat, membuka kembali mushaf meski belum panjang, menghidupkan zikir yang mungkin lama ditinggalkan. Semua ini adalah langkah kecil yang mempersiapkan jiwa menyambut cahaya Ramadan. Persiapan ruhani juga berarti menurunkan beban dosa yang belum ditaubati, beban hubungan yang belum diperbaiki, beban hati yang belum disucikan. Sya'ban datang memberi ruang untuk itu, sebelum Ramadan menuntut fokus yang lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan umatnya untuk menunggu Ramadan agar berubah. Beliau mengajarkan agar perubahan dimulai sebelum Ramadan tiba. Karena Ramadan bukan waktu untuk memulai dari nol, tetapi waktu untuk melipat gandakan apa yang telah ditanam. Sya'ban dengan ketenangannya adalah ladang penanaman itu. Ia tidak memaksa, ia tidak ramai, tetapi ia menentukan. Orang yang menanam dengan baik di Sya'ban akan menuai dengan mudah di Ramadan, dan orang yang mengabaikannya seringkali kewalahan ketika Ramadan datang. Inilah hikmah Sya'ban sebagai bulan persiapan ruhani. Ia mendidik tanpa paksaan, menguatkan tanpa sorotan, dan mempersiapkan tanpa tekanan. Siapa yang memanfaatkannya, ia akan memasuki Ramadan dengan hati yang siap. Siapa yang melewatinya, ia akan berlari mengejar dari belakang. Karena dalam ibadah, kesiapan seringkali lebih menentukan daripada kemampuan. Dan Sya'ban adalah hadiah Allah agar kita siap sebelum waktu besar itu tiba. Tidak semua kelalaian lahir dari niat buruk. Sebagian besar justru lahir dari kebiasaan yang dibiarkan. Sya'ban adalah salah satu korban dari kebiasaan itu. Bulan yang datang setiap tahun, namun sering dilewati tanpa sikap yang benar. Dan disinilah letak kesalahan umat yang perlu disadari dengan jujur. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memperbaiki. Kesalahan pertama adalah menganggap Sya'ban sebagai bulan biasa yang tidak memiliki nilai khusus. Banyak orang memandang Sya'ban hanya sebagai penanda waktu sebelum Ramadan, seolah-olah nilainya hanya terletak pada kedekatannya dengan bulan puasa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia, dan justru karena itulah ia memiliki keutamaan. Ketika sesuatu dianggap biasa, maka perhatian pun hilang, amal pun ditunda, dan kesempatan berlalu tanpa bekas. Kesalahan kedua adalah menunda taubat hingga Ramadan tiba. Seakan-akan pintu kembali hanya terbuka di bulan puasa. Padahal Allah Ta'ala membuka pintu taubat setiap saat, tanpa menunggu bulan tertentu. Sya'ban justru datang sebagai peringatan awal agar hamba kembali sebelum memasuki bulan yang penuh tuntutan. Allah berfirman,
Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Ayat ini tidak terikat waktu, namun manusia sering mengikatnya dengan penundaan. Maka Sya'ban pun berlalu, sementara hati masih membawa dosa yang sama. Kesalahan ketiga adalah semangat ibadah yang bersifat dadakan. Banyak orang baru bergerak ketika Ramadan telah datang, baru menata jadwal, baru membuka mushaf, baru belajar menahan diri. Akibatnya, di awal Ramadan semangat tinggi, tetapi cepat melemah. Ini bukan karena kurang iman, tetapi karena kurang persiapan. Rasulullah SAW tidak mengajarkan ibadah yang bersifat kejut. Beliau membangun konsistensi, dan Sya'ban adalah bagian dari konsistensi itu. Kesalahan keempat adalah berlebih-lebihan dalam sebagian amalan tanpa tuntunan yang jelas, khususnya menjelang nisfu Sya'ban. Niatnya mungkin baik, ingin mendekat kepada Allah, namun tanpa ilmu, niat baik bisa terseret ke arah yang tidak diajarkan. Islam tidak dibangun di atas semangat semata, tetapi di atas ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan untuk memadamkan semangat, tetapi untuk menjaga arah, agar ibadah tetap murni dan diterima. Kesalahan kelima adalah fokus pada amal lahir namun lalai dari perbaikan hati. Ada yang sibuk dengan puasa sunnah, tetapi masih menyimpan kebencian. Ada yang rajin ibadah, tetapi belum berdamai dengan sesama. Padahal Sya'ban justru menekankan kebersihan batin sebagai fondasi. Amal yang dibangun di atas hati yang rusak akan rapuh, dan Ramadan yang dimasuki dengan hati yang kotor akan kehilangan sebagian cahayanya. Kesalahan terakhir adalah meremehkan waktu, mengira bahwa Sya'ban masih panjang, mengira bahwa kesempatan selalu ada. Padahal waktu tidak pernah menunggu kesiapan manusia. Sya'ban akan berlalu, seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang tertinggal hanyalah sikap kita terhadapnya. Rasulullah SAW mengingatkan, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan salah satunya adalah waktu luang sebelum datangnya kesibukan. Sya'ban adalah waktu luang ruhani sebelum Ramadan. Kesalahan umat bukan karena tidak mampu beramal, tetapi karena tidak menyadari nilai waktu yang sedang dihadapi. Maka mengenali kesalahan ini bukan untuk menyesali masa lalu, tetapi untuk menyelamatkan sisa waktu yang ada. Karena selama Sya'ban belum berakhir, pintu perbaikan masih terbuka. Dan siapapun yang menyadari kesalahannya sebelum waktu habis, sejatinya ia belum terlambat. Waktu tidak pernah menunggu manusia. Ia berjalan dengan tenang, tanpa suara, tanpa peringatan. Dan Sya'ban adalah salah satu waktu itu. Datang dengan sunyi, pergi tanpa banyak disadari. Banyak orang baru menyadari nilainya ketika ia telah berlalu, ketika Ramadan telah tiba dan kesempatan persiapan telah tertutup. Padahal Sya'ban bukan sekedar bulan yang lewat. Ia adalah ruang yang Allah sediakan. Ruang untuk berhenti sejenak. Ruang untuk menoleh ke belakang. Ruang untuk menata diri sebelum melangkah ke bulan yang lebih berat dan lebih agung. Allah Ta'ala berfirman, "Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian." Surat Al-Asr ayat 1-2. Kerugian itu bukan karena waktu yang sedikit, tetapi karena waktu yang disia-siakan. Dan Sya'ban menguji kita pada satu hal sederhana. Apakah kita menghargai waktu sebelum ia habis atau menyesal setelah ia pergi? Rasulullah SAW telah menunjukkan jalan. Beliau tidak menunggu Ramadan untuk bersungguh-sungguh. Beliau mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Beliau memuliakan Sya'ban dengan amal, dengan kesadaran, dan dengan keikhlasan. Semua itu bukan untuk menunjukkan keistimewaan diri, tetapi untuk mengajarkan umatnya cara memanfaatkan kesempatan. Sya'ban memberi kita pilihan. Pilihan untuk kembali sebelum dipanggil. Pilihan untuk memperbaiki sebelum dituntut. Pilihan untuk membersihkan hati sebelum memperbanyak amal. Dan pilihan ini hanya ada selama Sya'ban masih bersama kita. Jangan biarkan Sya'ban berlalu seperti tahun-tahun sebelumnya. Datang tanpa disambut, pergi tanpa bekas. Jangan jadikan Ramadan sebagai awal perubahan, tetapi jadikan ia sebagai puncak dari perubahan yang telah dimulai.
Masih ada waktu untuk memperbanyak istighfar. Masih ada waktu untuk memperbaiki niat. Masih ada waktu untuk memaafkan dan meminta maaf. Masih ada waktu untuk melatih diri, meski dengan langkah kecil. Karena Allah tidak menilai seberapa cepat kita berubah, tetapi seberapa jujur usaha kita untuk kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling terus-menerus, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sya'ban adalah kesempatan untuk memulai amalan yang terus-menerus itu. Bukan dengan beban, tetapi dengan kesadaran. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Ketika Sya'ban berakhir, yang tertinggal bukanlah namanya di kalender, tetapi bekasnya di dalam jiwa. Apakah ia meninggalkan kesiapan atau hanya penyesalan? Apakah ia menjadi saksi kesungguhan atau saksi kelalaian? Dan jika kelak kita dipertemukan dengan Ramadan, semoga kita memasukinya bukan sebagai orang yang tergesa, tetapi sebagai hamba yang telah bersiap. Bukan sebagai tamu yang kebingungan, tetapi sebagai hamba yang rindu dan siap menyambut. Karena Sya'ban yang dimanfaatkan dengan baik adalah doa yang diam-diam dikabulkan. Doa agar kita dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan yang lebih bersih, lebih siap, dan lebih dekat kepada Allah. Maka selama Sya'ban masih ada, jangan biarkan ia berlalu sia-sia.